Langkah ketiga adalah meninjau masalah klien saat ini. Nah, ini merupakan kelanjutan dari sesi assessment. Oke, kita sudah menyusun agenda dan mengecek perasaan Anda. Sekarang saya ingin memastikan, mengapa sih Anda datang untuk terapi? Nah, di sini kan klien mulai menceritakan keluhan-keluhannya, masalahnya ya. Pada saat klien menceritakan keluhan atau masalahnya, kita sudah siap dengan coretan-coretan situasi, pikiran, dan emosi, ya. Model kognitif maksud saya, ya. Bisakah Anda menceritakan secara spesifik masalah apa sih yang Anda miliki saat ini? Hal itu membantu saya bila Anda sendiri yang langsung menceritakannya. Nah, ini kita perlu dengarkan, ya. Berapa lama sih durasi mendengarkan klien? Umumnya sih itu sekitar 20 menitan, ya. Jadi sekitar 20 menitan kita dengarkan aja dulu. Ya. Dengarkan dulu sambil kita otot-otot model kognitifnya ya, situasi, pikiran, perasaan. Mana yang belum diisi nanti kita akan probing atau kita tanyakan kembali pada klien ya. Kemudian juga ini ditanyakan lagi apakah Anda memiliki pikiran melukai diri sendiri atau enggak gitu ya. Ini penting untuk dilakukan. Nah, ini yang sudah kemarin kita lakukan dalam sesi assessment, kita cek recheck kembali gitu ya. Setelah klien menceritakan masalahnya, ternyata ada 3 situasi spesifik. Ini masih catatan kita ya. Ini catatan kita. Kemudian setelah klien cerita tuh selama kurang lebih 20 menit ya, rata-rata segitu sih 20 menit, barulah kita catat ya. Kemudian nanti kita tanyakan ke klien. Oke, sepertinya dari masalah yang Anda ceritakan, Anda memiliki 3 masalah ya. Di mana masalah yang pertama adalah pada saat Anda berbicara pada mahasiswa tentang rencana studi, di situ Anda mulai berpikir bahwa mereka semua lebih pintar dari saya, kemudian Anda merasa sedih skalanya 7. Kayak gitu nggak? Dia jawab, iya betul seperti itu. Oke. Berikutnya dari yang saya simak, masalah yang kedua adalah melamunkan tentang persyaratan makalah. Pada saat itu Anda berpikir bahwa Anda tidak dapat melakukannya, kemudian Anda merasa sedih skalanya 9 dan cemas skalanya 7. Apakah seperti itu? Kemudian klien bilang, iya betul seperti itu. Nah berarti bagus dong ya. Nah inilah pentingnya untuk mencek-recek dengan klien. Proses ini disebut dengan kolaboratif empirism. Jadi kita sama-sama menggali dengan klien tentang situasinya atau permasalahannya, kemudian pikiran apa yang muncul, dan reaksi yang muncul, baik itu emosi, fisiologis, ataupun perilaku. Ya. Kemudian kita juga bisa mengatakan bahwa tadi tuh saya menyimak juga loh ada masalah Anda yang lain, yang ketiga, yaitu Anda kesulitan dalam memahami isi textbook. Saat itu Anda berpikir bahwa tidak bisa mengikuti perkuliahan, sehingga Anda merasa sedih skalanya 8. Apakah seperti itu? Nah, kalau klien menjawab benar, berarti hipotesa kita pas ya. Nah, inilah pentingnya melakukan check and recheck dengan klien, yaitu proses kolaboratif empirism. Jadi kita nggak bisa sesuka-suka kita, udah pastilah kamu mikirnya kayak gini lah, mereka semua lebih pintar dari saya, ya kan? Kan nggak boleh gitu ya. Kita perlu bertanya ya, apakah kamu berpikir bahwa mereka semua lebih pintar dari kamu? Nah gitu. Kalau dijawab ya, berarti itu yang pas. Nah, berikutnya kita akan saksikan video dari Judith Esbeck. Saksikan ya. Another mistake that therapists sometimes make is not interrupting clients enough or interrupting them too much. Some therapists have been taught that it's not polite to interrupt clients. And here's how I phrase it to them. If you don't interrupt clients and guide the session in a way that's going to be productive, you're really depriving the client of getting the most from the therapy session. Therefore, it's very important to just gently interrupt clients. You can just say, "Oh, can I interrupt you for a second?" Now, it's also important to watch the client's nonverbal behavior and also to listen carefully to what clients are saying, because it may be with some clients that they find the interruption an annoyance. But you should be able to pick that up if you're watching their body language, you're watching their facial expressions, you're listening to the tone of their voice. And when you suspect that they've had an affect shift, that maybe they are feeling more annoyed, it's important for you to ask, what's going through your mind right now? And if the client says, well, I think you're interrupting me too much, then the first thing to say is, it's good you told me that.
And then you can just work out some kind of compromise with the client. You might say, how would it be if maybe for the next 10 minutes or so I don't interrupt at all? And then at the end of that time, what I'd like to do, if it's okay with you, is to summarize what you've said so I can make sure that I really understood you correctly. And then maybe we can figure out one problem from the things that you've told me to focus on for the rest of the session. How does that sound? They don't know what level of detail you need and what you don't need. It's important for you to guide the session and interrupt them gently so that you can get the information that you need to plan how you're going to have the most effective session. Nah, setelah kita simak video Judith Esbeck yang ini, kita jadi tahu ada loh waktu-waktu tertentu di mana kita boleh menginterupsi klien bila dia bicaranya terlalu lama. Jangan sampai dia curhat atau mengutarakan isi hatinya gitu ya sampai berjam-jam dan kemudian kita ngangguk-ngangguk aja, oh iya iya, oh gitu. Itu nggak efektif nantinya. Jadi kita perlu kasih waktu selama dia sudah lebih dari 20 menit, kita bilang, Mbak, boleh nggak saya interupsi sebentar ya? Saya pengen menyimpulkan dari apa yang sudah diceritakan Mbak. Jadi dalam situasi di mana Mbak melamunkan saat mengerjakan tugas makalah, Mbak mulai berpikir bahwa Mbak tidak bisa mampu melakukannya sehingga merasa sedih dan cemas. Apakah seperti itu? Ketika dia bilang, iya, oke, silakan Mbak lanjutkan lagi ceritanya. Jadi kita perlu menginterupsi kemudian menceritakan kembali dalam model kognitif masalahnya, ya. Hal yang sudah kita catat tadi ya dalam diagram konseptualisasi kognitif. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah mengidentifikasi masalah dan menyusun harapan. Jadi, apa sih yang Anda harapkan bila terapi ini telah usai? Bagaimana Anda menginginkan hidup Anda menjadi berbeda? Spesifikan keinginan klien dalam bentuk perilaku atau sesuatu yang bisa diukur. Misalnya pada klien Sally ini, dia punya harapan bahwa saya ingin semuanya baik-baik saja. Nah, permintaannya dia itu terlalu umum banget, terlalu general. Nah, kita nanti akan bicarakan dengan klien, misalnya, apakah memperbaiki pekerjaan sekolah ini kan hal yang bisa diukur. Apakah mengurangi kekhawatiran menghadapi ujian, ini kan bisa diukur. Bertemu banyak orang, ikut kegiatan ekstrakurikuler sekolah, nah ini suatu hal tujuan yang bisa terukur. Nah, ini penting untuk kita lakukan di proses sesi awal CBT ini agar target kita kena. Perlu diperhatikan juga ketika klien ngomong misalnya, saya ingin tujuan terapi ini agar saya tidak sedih lagi, saya tidak kecewa lagi, saya tidak cemas lagi. Tujuan klien seperti itu nggak realistis. Karena yang namanya sedih, kecewa, ya, kemudian cemas, itu suatu hal yang tidak bisa terelakkan dalam kehidupan ini. Maka kita tawarkan kepada klien, Mbak, bahwasanya yang namanya sedih, kecewa, marah, gitu ya, kemudian cemas, itu suatu hal yang alami pada manusia. Nah, hanya saja bila kadarnya terlalu berlebihan, itu bisa mengganggu. Tugas kita nanti dalam CBT adalah bukan menghilangkannya, tetapi menurunkannya. Artinya, mengurangi kekhawatiran atau kecemasan itu yang bisa kita lakukan. Nah, sehingga tujuannya itu menjadi realistis, nggak ngawang-ngawang. Itulah pentingnya kenapa spesifikan keinginan klien dalam bentuk perilaku atau sesuatu hal yang bisa terukur, ada targetnya.